Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi Project Based Learning Exploratory Data Analysis nilai kuis mata kuliah Matrix dan Ruang Vektor TT 4610. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan Rasifa Samanggita dengan NIM 11012230033, Revi Elvaranisi 11012230062, Fatwa Mulhanabila 11012232212, dan Safia Putri Rianto 11012233323. Latar belakang. Dalam data perhitungan, tak jarang muncul nilai-nilai yang titik datanya terpaut jauh dari titik sebaran data lainnya. Nilai yang titik pencilan. Keberadaan pencilan diperlukan untuk dijadikan sebuah kesimpulan kondisi suatu data. Banyaknya variasi data nilai acak membuat pengamat akan kesulitan untuk menemukan anomali, hipotesis, dan memeriksa asumsi. Hasil pengumpulan data nilai kuis matriks dan ruang vektor yang telah didapat, diperlukan proses explanatory data analisis sebagai tahap untuk mengetahui ada tidaknya nilai pencilan. Nilai data yang diperoleh dari kuis matriks dan ruang vektor memiliki sebaran data yang bervariasi sehingga diperlukan penyusunan data. Dengan adanya kepentingan untuk mengetahui keberadaan pencilan, maka dari itu dalam penelitian explanatory data analisis akan digunakan sebagaimana langkah utama untuk menyelesaikan solusi. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama mempelajari cara pengambilan dan pengolahan data. Yang kedua mempelajari tahap-tahap penyelesaian EDA. Yang ketiga menentukan ada tidaknya nilai pencilan melalui EDA. Yang keempat menentukan jenis dari pencilan apabila diperoleh nilai pencilan. Yang kelima mengetahui perbedaan dari mild outlier dan extreme outlier. Dan yang keenam menyimpulkan titik posisi pencilan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan analitik dalam EDA. Oke, berikut ini ada tabel data perhitungan yang didapat dari nilai kuis matriks dan ruang vektor TT4610 dari 36 mahasiswa. Data-data perhitungan. Hasil data terurut dari terkecil hingga terbesar dari data tersebut adalah yang pertama ada 28, 34, 37, 37, 42, 43, 43, 45, 46, 48, 51, 52, 54, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 60, 61, 64, 67, 69, 70, 70, 71, 74, 74, 75, 75, 78, 81, 82, 83, dan 85. Selanjutnya, data-data perhitungan kedua, itu kita mencari rata-rata. Rata-rata itu jumlah total dari seluruh nilai data, dikurangi banyaknya data, kami menghasilkan di sini diketahui 58,3. Lalu modus itu nilai yang paling banyak muncul atau paling sering banyak muncul dari data kita itu adalah 43. Lalu di kuartil, ada kuartil 1, kuartil 2 atau median, lalu kuartil 3. Yang kami dapat itu kuartil 1 adalah 45,25, lalu dari kuartil 2 itu ada nilainya 57, lalu dari kuartil 3 itu 70,5. Selanjutnya mid-range itu nilai data paling besar ditambah nilai data paling kecil dibagi 2. Nilainya adalah 56,5. Selanjutnya mid-range itu kuartil 1 tambah kuartil 3 dibagi 2. Mid-range yang kami dapat itu 58. Lalu range itu apa? Range itu data paling besar dikurangi data paling kecil. Yang kami dapat itu 57. Lalu selanjutnya kita mencari IQR. IQR itu sendiri kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Di sini IQR kami itu 18,5. Lalu SIQR itu apa? Adalah IQR dibagi 2 atau kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi 2. Nilai yang didapat adalah 9,25. Lalu variasi itu apa? Variasi itu jumlah total dari setiap data atau masing-masing data dikurangi rata-rata dipangkatkan 2, lalu dibagi banyaknya data dikurangi 1. Nilai variasi yang kami dapat adalah 192,874. Lalu standar deviasi. Standar deviasi itu adalah S atau
akar dari si variasi sendiri. Standar deviasi yang kami dapat itu 37.200,38. Lalu hasil analisis hasil perhitungan stem plot dan box plot. Nah, di sini stem plot terlebih dahulu. Di sini stemnya dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Dengan leaf dari stem 2 itu 8. Dari stem 3 itu leafnya 4, 7, dan 7. Lalu sampai ke stem 7 itu leafnya 001445558. Lalu terakhir sampai ke stem 8 itu dengan leaf 1, 2, 3, 5. Dengan frekuensi kumulatif yang didapat dari kami itu adalah 37. Oke, selanjutnya adalah analisis hasil perhitungan box plot. Nah, dalam melakukan gambar box plot ini, kita memerlukan data yaitu Q1, Q2, Q3, IQR, one step, two step, LIF, LOF, UIF, dan UOF. Nah, tadi di perhitungan sebelumnya, kita kan udah bisa mendapatkan Q1 dengan nilai 45,25, Q2 57, Q3 70,75, dan IQR dengan nilai 25,5. Selanjutnya, kita harus mencari LIF, LOF, UIF, dan WOF. Nah, untuk mencari 4 data ini, kita memerlukan perhitungan one step dan two step. One step sendiri rumusnya IQR dikali 1,5, yaitu 38,25. Selanjutnya, untuk two step, rumusnya itu IQR dikali 3, kita dapatkan 76,5. Lalu kita cari LIF. LIF dengan rumus Q1 dikurang one step. Hasil yang kita dapatkan adalah 7. Lalu untuk LOF, Q1 dikurang two step, hasilnya min 31,25. Selanjutnya, itu untuk UIF, rumusnya Q3 ditambah one step. Hasilnya 109. Dan yang terakhir, UOF dengan rumus Q3 ditambah two step. Hasilnya 147,25. Nah, setelah mendapatkan data-data tadi, kita akhirnya bisa menentukan batas mild dan ekstrimnya di analisis box plot ini. Nah, dari data yang kita gunakan di nilai matriks dan ruang vektor ini, nilai terendah yang kita dapatkan itu 28. Sedangkan untuk nilai tertinggi yang kita dapatkan itu adalah 85. Sehingga jika kita lakukan analisis, dua nilai tersebut tidak masuk ke dalam batas mild ataupun batas ekstrim. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada pencilan pada data nilai quiz matriks dan ruang vektor kelas TT4610. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil pengumpulan data nilai quiz diperlukan proses explanatory data untuk mengetahui ada tidaknya nilai pencilan, yang mana dibutuhkan banyak langkah-langkah terstruktur untuk memperoleh nilai hasil pencilan. Langkah-langkah penyelesaian EDA dimulai dari mencari nilai-nilai rata-rata, modus, hingga variasi beserta box Whisker plot. Seluruh rangkaian proses memberikan pelajaran akan cara pengambilan data. Tahap-tahap penyelesaian explanatory data analisis menentukan ada tidaknya pencilan, perbedaan mild outlier dan extreme outlier, hingga menyimpulkan titik posisi pencilan dari data. Hasil pengerjaan explanatory data analisis, kami dari data quiz matrix dan ruang vektor didapat bahwa tidak ada pencilan yang mana data-data memiliki sebaran yang rata. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.